Halo Katain Fam, selamat datang kembali di channel Katain, tempat kita bahas jujur semua yang perlu diketahui sebelum beli gadget. Hari ini kita adu dua tablet 2 jutaan yang sering banget ditanyakan. Poco Pad C1 versus Huawei MatePad SE 11. Sama-sama body metal, sama-sama 2 jutaan, tapi karakternya sangat berbeda. Sebelum mulai, bagi yang sudah yakin, klik link di deskripsi sekarang. Atau tap produk yang sudah ditandai di video ini, langsung check out, langsung di tangan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke Katain Fam yang lagi galau pilih tablet 2 jutaan sekarang, supaya mereka tidak salah pilih. Mulai dari desain, Poco Pad C1 hadir dengan bodi metal unibody tipis 7,4 mm dan bobot ringan 406 gram, salah satu tablet paling ringkas di kelasnya. Tersedia dalam warna blue dan grey yang bersih dan minimalis, sangat nyaman dibawa ke kampus atau dipakai rebahan sepanjang hari. Huawei MatePad SE 11 juga metal, namun hadir lebih besar di 11 inci dengan ketebalan 6,9 mm yang justru lebih tipis dari Poco Pad C1. Bobot 475 gram masih nyaman untuk layar seukuran itu. Tersedia dalam Nebula Grey dan Crystal Blue yang elegan. Ditambah sertifikasi IP65 untuk ketahanan debu dan cipratan air, nilai plus yang tidak dimiliki Poco Pad C1. Di segmen desain, Poco Pad C1 lebih portable dan ringkas. Huawei MatePad SE 11 unggul di layar lebih lega dan sertifikasi IP65. Sekarang, layar. Dan disinilah perbedaan paling besar terlihat. Poco Pad C1 mengusung layar IPS LCD 9,7 inci beresolusi 2K dengan refresh rate 120Hz, touch sampling rate 180Hz, kecerahan 600 nits dan 3 sertifikasi 2 frame length, low blue light, flicker free, dan circadian friendly. Untuk membaca, belajar online, dan menonton dalam durasi panjang, layar ini sangat nyaman dan menyenangkan. Sementara Huawei MatePad SE 11 hadir dengan layar IPS LCD 11 inci beresolusi Full HD+ 1920x1200 pixel dengan refresh rate hanya 60Hz dengan kecerahan 400 nits. Ukurannya memang lebih lega, namun refresh rate 60Hz terasa kurang halus dan kecerahan 400 nits lebih redup dibanding Poco Pad C1. Di segmen layar, Poco Pad C1 menang telak, resolusi 2K lebih tajam, refresh rate 120Hz jauh lebih mulus, kecerahan lebih tinggi, dan 3 sertifikasi 2 frame length untuk perlindungan mata terlengkap. Lanjut ke performa, Poco Pad C1 ditenagai Snapdragon 6S 4G Gen 2 fabrikasi 6nm dengan skor Antutu di kisaran 400.000 hingga 500.000 poin. Modern, efisien, dan responsif untuk semua kebutuhan harian. RAM 4G dengan storage 64G yang bisa diperluas via microSD hingga 2TB. Berjalan di HyperOS 4 berbasis Android 16, lengkap dengan Circle to Search dan Wireless Display Extension. Huawei MatePad SE 11 mengandalkan Snapdragon 680 yang sudah cukup berumur, tertinggal jauh dari Snapdragon 6S Gen 2 milik Poco Pad C1 untuk multitasking berat dan gaming. Namun hadir dengan RAM 6G yang lebih besar, sedikit mengimbangi keterbatasan chipsetnya untuk kebutuhan standar. Di segmen performa, Poco Pad C1 unggul di chipset yang lebih modern. Huawei MatePad SE 11 sedikit mengimbangi dengan RAM lebih besar. Katain Fam sudah setengah nih. Kalau videonya bermanfaat, sekarang waktu yang tepat untuk klik like dan subscribe, dan share ke Katain Fam yang lagi galau pilih 2 tablet ini. Soal baterai, keduanya hampir setara. Poco Pad C1 membawa 7600 mAh, Huawei MatePad SE 11 hadir dengan 7700 mAh. Namun, Huawei unggul di fast charging 22.5 watt yang lebih cepat dan bonus reverse charging sebagai power bank darurat. Untuk audio, 4 speaker stereo Hisense 9.0 milik Huawei MatePad SE 11 jelas jauh lebih bertenaga dan lebih imersif dari stereo speaker Poco Pad C1. Nilai plus yang sangat berarti untuk pengguna yang sering menonton film atau mendengarkan musik. Nah, Katain Fam, ini poin paling penting yang wajib diketahui sebelum memilih Huawei MatePad SE 11. Huawei MatePad SE 11 tidak menggunakan Google Play Store, melainkan app galeri Huawei yang koleksi aplikasinya jauh lebih terbatas. Banyak aplikasi populer Indonesia mungkin tidak tersedia atau harus menggunakan cara alternatif untuk menginstalnya. Poco Pad C1 berjalan di Android 16 dengan Google Play Store penuh,
semua aplikasi tersedia tanpa batasan apapun. Untuk sebagian besar pengguna Indonesia yang mengandalkan ekosistem Google, ini adalah perbedaan yang sangat krusial dan tidak bisa diabaikan. Soal harga, Poco Pad C1 tersedia di Rp2.399.000 untuk varian 4G 64G, Huawei MatePad SE11 mulai dari Rp2.499.000 untuk varian 6G 128G, selisih hanya Rp100.000, tapi RAM dan storage-nya lebih besar. Kesimpulannya, kata Infem, pilih Poco Pad C1 jika mengutamakan layar 2K 120Hz terlengkap di kelasnya, chipset Snapdragon lebih modern, ekosistem Android 16 penuh tanpa batasan, dan bodi paling ringkas untuk mobilitas tinggi. Cocok untuk pelajar dan pengguna yang aktif bepergian. Pilih Huawei MatePad SE11 jika mengutamakan 4 speaker yang lebih bertenaga, layar 11 inci lebih lega, fast charging 22.5 watt lebih cepat, reverse charging, dan sertifikasi IP65. Dengan catatan sudah siap dan nyaman menggunakan ekosistem App Gallery tanpa Google Play Store. Buat kata Infem yang sudah menentukan pilihan, langsung klik link di deskripsi video ini. Atau tap produk yang sudah ditandai di video ini. Satu tap, langsung check out, langsung di tangan. Jangan sampai kehabisan ya, kedua tablet ini sedang sangat diminati. Sebelum pergi, jangan lupa like video ini, subscribe channel Katain agar tidak ketinggalan review terbaru, dan share ke Kata Infem yang lagi galau pilih tablet 2 jutaan terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya, Kata Infem.